Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali lagi hari ini kita dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12. Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Tujuan pembelajaran ini, setelah mempelajari ini, maka siswa diharapkan mampu 1. Membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajal huruf. Yang kedua, menganalisa hukum bacaan tajwid Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang ketiga, menyebutkan arti Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang keempat, menjelaskan asbabun nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang kelima, menjelaskan makna, isi, kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan hadis terkait berpikir kritis. Yang keenam, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajal huruf. Yang ketujuh, menampilkan contoh perilaku berpikir kritis berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Tentang ayat Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Coba perhatikan gambar-gambar tersebut. Ya, ada dahsyatnya transportasi air, kemudian ada pusat tsunami, kemudian ada matahari tenggelam, kemudian ada gerhana bulan, dan ada hamparan lautan yang sangat luas. Ya, di sini kita diajak untuk berpikir kritis tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ya, jadi makna ini kita dapat mempelajari satu, nanti kita bisa mengetahui surah Ali Imran ayat 190 dan 191 serta hadis tentang berpikir kritis, dan yang kedua adalah makna dalil dan penerapan perilaku berpikir kritis dalam keseharian. Karakter siswa yang diharapkan dari pembelajaran ini, yang pertama adalah religius, yang kedua adalah tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat kejujuran, yang kelima semangat kebangsaan, dan yang terakhir adalah akhlakul karimah. Definisi dari berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional, yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Sebagai orang yang beriman, kita hendaklah mengimani semua firman-firman Allah, kemudian berusaha memahami makna yang terkandung dan merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif. Bacaan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul 'azim. Selanjutnya, kita belajar tentang hukum tajwid. Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis ya. Di situ sudah saya tandai ya hukum bacaannya apa saja. Nanti tolong didiskusikan bersama dengan teman-temannya. Terjemahan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring,
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua itu sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang berpikir kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah engkau berpikir tentang hakikat penciptaannya. Riwayat HR Abu Nuaim. Lihat tafsir hadis itu berbicara tentang salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk yang lain. Manusia adalah makhluk yang berpikir dengan kemampuan. Itulah manusia bisa meraih berbagai kemajuan, kemanfaatan, dan kebaikan. Namun, sejarah juga mencatat bahwa tidak sedikit manusia mengalami kesesatan dan kebinasaan akibat berpikir. Karena itu, Rasulullah SAW menghendaki kita, kaum muslimin, untuk memiliki budaya tafakur yang akan bisa mengantarkan kita kepada kemajuan, kemanfaatan, kebaikan, ketaatan, keimanan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis tentang berpikir kritis kita bisa simpulkan. Ada hadis riwayat Abu Nuaim, berpikirlah tentang ciptaan Allah tetapi janganlah kamu berpikir tentang zat Allah, yang tadi sudah disampaikan di depan. Yang kedua, hadis riwayat Tirmizi, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Asbabun Nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Dari kisah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya?" Jawab Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya." Kemudian Nabi mengambil kirbah atau tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah, lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku." Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Selanjutnya beliau berkata, "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan artinya." Manfaat berpikir kritis. Berpikir kritis memiliki banyak solusi, jawaban, ide kreatif. Membiasakan diri berpikir kritis akan melatih siswa memiliki kemampuan untuk berpikir rasional. Yang kedua, dengan berpikir kritis, mudah memahami pemikiran orang lain. Berpikir kritis membuat pikiran lebih fleksibel, tidak kaku dalam mengutarakan pendapat atau pemikiran ide-ide dari yang lain. Lebih mudah untuk menerima pendapat orang lain yang memiliki persepsi yang berbeda dengan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, dengan berpikir kritis dapat memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Ada lebih banyak manfaat yang bisa diperoleh karena berpikir kritis dan proses itu pada umumnya saling berkaitan.
Yang keempat, dengan berpikir kritis akan lebih mandiri, mampu berpendapat secara mandiri. Artinya, tidak harus selalu mengistimewakan orang lain. Dan yang kelima, orang yang berpikir kritis sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal. Bisa dalam pendidikan, pekerjaan, atau bisnis dan usaha. Makna dalil dan penerapan perilaku berpikir kritis dalam keseharian. Yang pertama, makna dalil bisa mengamati ciptaan Allah SWT sebagai bukti kekuasaannya, dan yang kedua memikirkan ciptaan Allah SWT, dan yang ketiga memanfaatkan waktu dan introspeksi diri. Untuk perilaku, aktif dalam pembelajaran di kelas, mengikuti diskusi secara seksama, dan menganalisis ayat-ayat kauniyah Allah SWT. Untuk hikmah, yang pertama adalah memahami rahasia dan hikmah keajaiban dari penciptaan alam semesta. Yang kedua, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Yang ketiga, mensyukuri anugerah Allah SWT. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang kelima, meningkatkan daya pikir dalam menganalisis sebuah persoalan. Demikianlah sumber media pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa dibuka juga buku catatannya, buku paketnya untuk tambahan materi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.